Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arfiani. Saya salah satu mahasiswa PPG Dajab kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya yang keempat dengan model pembelajaran PJBL pada penyakit sistem muskuloskeletal fraktur. Yuk ikutin pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tetap mempesona. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita lancar sampai terakhir, kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Mahesa boleh pimpin doa, nak? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mahesa atas doanya. Kita lanjut ya, nak. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Itu ada bangku kosong. Ibu absen aja biar tahu ya. Seperti biasa, kalau ibu absen nanti bilang semangat, ceria. Jawabnya gitu ya. Yang semangat biar semangat. Delin. Semangat ceria. Mahesa. Semangat ceria. Roni. Semangat ceria. Eva. Semangat ceria. Oh iya, ada ya semuanya ya. Yang nggak masuk Alia sakit ya. Kita doain semoga Alia cepat sehat ya, nak ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan sesuatu dulu biar kalian tambah konsentrasi. Namanya tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ingatnya lupa. Ingat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Siap? Kita coba dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Ya. Fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Nah, sekarang ditambahin lagi dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Bisa ingetin? Ingat ya? Bisa diikutin? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, siap. Bagus sekali. Berarti udah siap ya. Haidar. Dirapikan tempat duduknya, nak. Jangan melencong-melencong. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Betul, osteoporosis. Ada yang masih ingat gak sih osteoporosis itu apa? Betul. Hebat Mahesa. Apa tadi? Pengeroposan tulang. Nah, kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang fraktur. Oke? Ada yang udah tahu belum fraktur itu apa? Patah tulang. Ada lagi? Berarti yang bisa patah itu bukan tulang aja ya, hati juga bisa patah. Bercanda. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Sekarang kalian kaitkan gambar ini. Menurut kalian, apa sih gambar di depan ini? Mahesa apa Mahesa? Orang patah kaki. Eva apa Eva? Patah tulang, betul. Ini adalah
patah tulang. Bukan patah hati ya. Oke. Tapi patah tulang. Apa sih yang dimaksud dengan patah tulang? Kalau patah tulang itu kan hanya orang-orang awam menyebutnya adalah patah tulang. Kalau orang medis akan menyebutnya adalah fraktur. Ya. Ada yang udah tahu belum fraktur itu apa? Ayo udah dibaca belum modul ajar yang Ibu kasih? Apa fraktur? Fraktur adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak, patah, atau pecah. Oke, betul ya Haidar. Fraktur adalah kondisi di mana ketika tulang patah atau retak. Nah, ini adalah gambar di mana ada orang yang pakai kursi roda dengan kakinya yang dibalut dan patah tulang. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau memberikan kalian motivasi atau kenapa sih kalian harus belajar fraktur? Karena ini berguna untuk kalian agar kalian kalau nanti di masyarakat ada orang kecelakaan, apa sih yang pertama harus kalian lakukan kalau melihat orang dengan patah tulang atau fraktur? Jadi bisa tahu, oh kita harus melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem pada otot dan rangka. Ya, kita harus melakukan pemeriksaan itu. Jangan asal diangkat orangnya. Kenapa Bu? Kok jangan asal diangkat? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Kenapa Vincent? Karena kalau misalnya terjadi peretakan pada tulang, itu akan mengakibatkan tulangnya makin parah. Pintar, Vincent, terima kasih. Jadi pembelajaran kalian hari ini itu sangat berguna untuk kalian di masyarakat. Nanti biar kalian tahu, oh kalau fraktur tulang itu harus diapakan sih, harus sebagaimana. Kok kayaknya kemarin ada yang bilang, Bu, tetangga saya kecelakaan, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa berjalan. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Melakukan pemeriksaan sistem otot dan rangka. Terima kasih jawabannya. Terima kasih ya jawabannya. Tapi Ibu mau memberikan motivasi lagi selain tadi yang kalian harus bisa itu kenapa? Katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku mungkin ingat. Libatkan aku dan aku belajar, itu dari Benjamin Franklin. Ada lagi, jika menurut kamu pendidik itu mahal, coba pikirkan biaya ketidaktahuan kalian. Ya, jadi kalian harus bersyukur masih bisa kesini dengan aman. Apakah ada yang fraktur? Nggak ada, tapi hati saya fraktur, Bu. Betul? Siapa yang lagi patah hati, berarti hatinya fraktur. Nanti bikin status. Fraktur hepat. Wis. Oke, masuk ke IPK dan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus kalian kejar hari ini adalah menganalisis pengertian dan etiologi fraktur, merinci manifestasi klinik fraktur, mengkategorikan klasifikasi fraktur, mempraktekkan pemeriksaan pada penyakit sistem muskuloskeletal sesuai SOP. Yang terakhir adalah membuat poster edukasi tentang fraktur. Bu, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian melihat ada e-komik, video, melakukan praktek, diskusi, kalian diharapkan yang pertama, dapat menganalisis pengertian dan etiologi dari fraktur dengan tepat. Peserta didik dapat merinci manifestasi klinik fraktur tertutup sesuai atau dengan benar. Yang ketiga, ada peserta didik dapat mengkategorikan atau mengklasifikasikan fraktur tertutup dengan baik. Peserta didik dapat mempraktekkan pemeriksaan penyakit sistem muskuloskeletal sesuai SOP. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat poster fraktur dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gak ada. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang dibuka LKPD-nya. Di depan Ibu punya e-komik tentang fraktur tertutup pada tulang, ya. Mari mengenal fraktur tertutup. Nah, pendengar penjelasan di bawah ini, fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang atau disebut juga yang tadi Haidar sebutkan, fraktur adalah kondisi di mana tulang retak atau patah. Betul. Ya. Nah, cedera traumatik yang ada di tulang itu kan jika terjadi fraktur maka jaringan lunak di sekitarnya juga terganggu.
Etiologi dari fraktur biasanya terjadi karena cedera traumatik dan fraktur patologis, ya. Nah, tanda gejala atau manifestasinya biasanya adalah deformitas, pembekakan, memar, spasm otot, nyeri, ketegangan atau kehilangan fungsi, gerakannya abnormal, dan krepitasi atau perubahan neurovaskular. Nah, ini ada klasifikasi fraktur. Ya, fraktur tertutup memiliki kulit yang masih utuh di atas lokasi cedera. Jadi fraktur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Bu, gimana sih cara membedakannya? Yang pertama, kalau fraktur tertutup, dia tidak bisa dilihat. Jadi terjadi di bawah lapisan kulitnya. Sedangkan fraktur terbuka itu ada tulang yang keluar dari kulit. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akan melakukan sistem pemeriksaan muskuloskeletal. Ya. Ke SOP pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal, nanti kita saya sudah membagikan SOP-nya di belakang modul, kemudian di LKPD juga ada. Saya juga udah kirimkan via WA grup, ya. Boleh dilihat. SOP pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal yang pertama ada persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari apa aja, Vincent? Sarung tangan, pulpen, dan lembar dokumentasi. Terima kasih. Yang kedua ada persiapan lingkungan, itu ciptakan lingkungan yang aman, gunakan scale ya, penutup, kemudian persiapan diri itu ada memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Apa sih Bu yang dinilai dari orang dengan fraktur ini? Minta kalian untuk berdiri, amati struktur rangka dan perhatikan adanya kelainan dan deformitas palpasi tulang. Kemudian adanya kelainan dan deformitas tulang, ekstremitas dan setiap persendian. Minta kalian meletakkan keluar tangan, amati adanya tremor, kemudian kekuatannya di atrofi atau hipertrofi, mengecil atau membesar. Kemudian ukur lingkar ekstremitasnya adakah perbedaan. Amati kontraktur dengan meminta kalian untuk menggerakkan persendian ekstremitas. Sekarang Ibu minta kalian untuk lihat demonstrasi bagaimana caranya melakukan pemeriksaan pada krepitasi di pasien dengan fraktur. Ya. Nanti kita melakukan persiapan alat, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ada satu yang jadi pasien, siapa yang mau jadi pasien? Boleh Delin aja ya jadi pasien. Nah, pada fraktur itu kan yang dinilai adalah tadi krepitasinya. Nah, gimana sih cara menilai krepitasi dan menilai oh ini adanya infeksi atau tidak? Pertama, biasa kita cuci tangan. Gimana cuci tangan? Setelah cuci tangan, kita pakai hands on. Ingat, kita itu bekerja dengan pasien infeksius. Jadi, usahakan untuk kalian menganggap semua pasien itu infeksius. Kok gitu kan pasiennya nggak apa-apa. Enggak, tapi kan kita harus tahu. Siapa tahu si pasiennya ini punya HIV ya atau punya hepatitis C. Hepatitis C itu bisa menular melalui darah. Walaupun kalian tidak, kalau kalian nanti ini ada luka terus darahnya masuk, itu bisa hepatitis C. Ya, hati-hati. Kenapa ya kita harus tetapkan 3RH-nya harus kita lakukan walaupun hanya menilai krepitasi. Terus datang ke pasiennya. Selamat pagi Ibu, saya dengan Suster Arfi. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau bersedia, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu yang kemarin mengalami kecelakaan.
Ya, karena ibu merasakan sakit saat bergerak, saya akan melakukan pemeriksaan krepitasi dan udema. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Kalau bersedia silakan ibu tiduran dengan nyaman ya bu. Nah, posisikan pasien dengan nyaman. Posisikan pasien dengan nyaman, kemudian buka yang mau diperiksa. Hanya membuka yang mau diperiksa. Kita periksa. Pemeriksaan udema itu dengan 3 jari. Jangan pakai jempol, jangan pakai kelingking. Gimana caranya? Caranya adalah tekan bagian tulang kering, kemudian sedikit ditekan, kemudian diraba. Kalau dia mengalami udema, itu si kakinya ini atau si kulitnya itu lama untuk menjadi seperti semula lagi, memerlukan waktu beberapa detik. Kalau tidak, ya dia nggak apa-apa, ya tetap akan langsung berubah. Kemudian masuk ke, mohon maaf, ke pemeriksaan krepitasi. Krepitasi adalah pemeriksaan di tulang kaki. Jadi kita lihat ada nggak dia benjolan atau tidak. Seperti itu. Setelah itu sudah rapikan pasien kembali. Kemudian kalian beritahu pemeriksaan kepada pasien. Ibu, karena ini kemungkinan terjadi dislokasi atau krepitasi, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya Bu, apakah Ibu bersedia? Oke, kalau Ibu bersedia nanti saya siapkan dulu untuk formnya. Nanti saya keluar dulu. Ibu kalau perlu sesuatu boleh pencet bel sebelah kiri. Nanti saya atau teman saya yang datang. Oke Bu, terima kasih. Selamat pagi. Oke, boleh kita rapihkan alatnya kembali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dari pemeriksaan muskuloskeletal pada pasien dengan fraktur? Tidak ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada, tugas kalian adalah kalian mendemonstrasikan atau melakukan sendiri. Siapa yang mau coba pertama? Haidar mau coba pertama? Boleh Haidar coba pertama nanti. Selamat pagi Pak, saya Vincent dari asisten perawat akan memeriksa kaki Bapak yang telah jatuh kemarin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Baik Pak, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Ya. Cuci tangan. Cuci tangan. Biasakan untuk cuci Tangan. karena kalian akan ke pasien tetap cuci tangan. Yang lain lihat ya, nanti ada gilirannya ya. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan kepada kaki Bapak. Mohon maaf Pak. Minta maaf ya Pak, permisi. Ini kan 3 jari. Oh, ini ya. Dika. Ini gini kan. Gini. Oh, ini sakit Pak. Sakit. Oke. Rapikan pasien Kembali. Rapikan pasiennya. Kembali. Saya rapikan pasien kembali. Baik Pak, karena terasa sakit, Bapak akan diperiksa di laboratorium. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, akan menyiapkannya. Apakah ada yang mau dibantu kembali? Tidak. Jika tidak, saya pamit ya Pak. Kalau Bapak perlu bantuan, tinggal pencet bel di sebelah atas Bapak ya Pak. Nanti saya akan datang. Selamat pagi Pak. Mau lagi? Nah, kalian tadi mempraktekkan secara bergantian salah satu menjadi pasien dan satu menjadi perawat.
Ingat harus sesuai SOP. Tadi Vincent masih banyak yang tidak dilakukan. Beritahu pasiennya ya. Apalagi tadi yang belum dilakukan. Siapa yang tahu? Yang tadi lihat. Delin, tadi apa yang nggak dilakuin, Delin? Saya belum melakukan inform consent ya. Sekarang bentuk kelompok ini karena ada ini 4 orang pas nih. Boleh sekarang silakan membentuk kelompok. Karena kalian sudah membentuk kelompok, sekarang diskusikan dengan kelompok kalian desain poster yang akan kalian buat. Kemarin Ibu sudah bilang cara pembuatan poster. Kemarin kita udah buat di TBC kalau nggak salah. Ya. Tentukan topik dan tujuannya, kemudian buat kalimat singkat dan bersifat memberi sugesti. Tentukan warna yang paling bagus dan menarik. Kemudian tentukan gambar yang akan ditempel. Sampai sini dia mau ditanya? Sekarang buka LKPD-nya, dibuka LKPD-nya, Nak. Buka aplikasi Canva. Nih. Di situ sudah ada petunjuk di LKPD-nya. Nanti ini diisi ya. LKPD-nya tentang proyek yang akan kalian kerjakan. Di sini. Nah, jangan lupa jangan lupa tulis nama kelas, judul poster, dan materi. Gunakan aplikasi Canva di handphone atau laptop kalian. Pakai handphone masing-masing aja ya. Kalau nggak pakai handphone siapa gitu nanti itu. Tuliskan cara kerjanya. Pertama kalian apa dulu? Tulis ya. Nanti kemudian setelah kalian nanti buat, kalian posting di IG sekolah. Nanti kirim ke ibu, nanti diposting di sekolah, terus ditulis komentar-komentarnya sudah bagus apa belum, posternya sebanyak like atau tidak. Nanti kalau banyak like ibu nanti kasih nilainya lebih bagus lagi. Oke, yuk sekarang dikerjakan, Nak. Udah, mana coba ada nilainya. Ya nanti itu, oh iya itu betul itu. Nah, warnanya apa? Hijau. Tentang fraktur, jangan hati tulang, Nak. Fraktur tulang. Iya, warnanya hijau. Kayaknya warnanya apa? Biru kemarin kayaknya. Gimana? Ada kesulitan nggak, Nak? Bukan Pak. Cari poster gitu. Ini di sini, cari di situ nanti ya. Di situ. Gambarnya pakai apa? Jangan gambar fraktur ya. Jangan liatin aja, cepet dikerjain. Nah, ini tuh. Nah, itu ada apa-apa. Nah, kirim ke ibu WA. Kirim ke WA. Gimana, ada kesulitan? Tulis cara kerjanya. Apa seandainya mencari desain, mencari gambar. Kedua, menentukan warna. Tuh, si itu lebih itu. Mencari tema. Terus, nah, ini kesimpulan nanti siapa yang mau? Kesimpulan. Siapa yang mau baca kesimpulan? Nah, ini kan cuma komentar. Ini nanti sedang itu. Udah, nggak apa-apa begitu aja. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 yang mau maju ya tadi. Udah dikirim belum posternya ke ibu? Sudah, boleh. Silakan siapa yang mau memaparkan proyek. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan? Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jangan panik, hubungi petugas medis, jangan pindahkan korban, stabilkan korban, dan bawa korban ke rumah sakit. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada, silakan duduk, Nak. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, silakan di tempat duduk kalian. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dan kelompok 2, terima kasih juga terkait dengan
presentasi poster yang tadi kalian sudah lakukan, kalau menurut kelompok 2, poster yang sudah dibuat oleh kelompok 1 sudah menarik atau ada kekurangan atau ada koreksi? Menurut kelompok 2, posternya sudah cukup baik dan bagus, tapi alangkah baiknya jika tulisannya agak sedikit lebih besar ya. Nanti didengarkan lagi, jadi tulisannya terlalu kecil. Jadi nanti kalau dicetak mungkin tidak kelihatan, oke? Oke, untuk poster kalian, untuk biar orang-orang tahu sejauh mana poster kalian sudah bagus atau tidak, silahkan di-upload ke sosial media kalian, boleh WA, boleh IG sekolah, tapi tetap kalau IG kalian yang mau upload, boleh di-tag ya IG sekolahnya, SMK Trisula Bakti. Oke, nanti dilihat sejauh mana like, terus komen-komennya apa aja, ditulis lagi ke LKPD kalian, kemudian nanti dikumpulkan, oke? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau bacain kesimpulan? Kakak, mau kakak? Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Fraktur, atau yang lebih dikenal dengan patah tulang, adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak. Berdasarkan tempat fraktur femur, humerus, tibia, clavicula, ulna, radius, cruris, dan yang lainnya. Berdasarkan sifat fraktur, ada fraktur tertutup atau closed bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Baik, terima kasih Kakak Devita untuk kesimpulannya, betul ya? Terima kasih. Fraktur adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak, patah atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang itu sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanya? Jadi, fraktur itu sendiri adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak, patah atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang itu sendiri. Tingkat fraktur itu ada tingkat 0, fraktur bisa dengan sedikit atau tanpa cedera jaringan lunak sekitarnya. Ada tingkat 1, fraktur dengan abrasi dangkal atau memar kulit dan jaringan subkutan. Yang kedua ada tingkat 2, fraktur lebih berat dengan kontusio jaringan lunak bagian dalam dan pembengkakan. Dengan fraktur ke tingkat 3, cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sidoma complement. Di materi kita hari ini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke post test. HP kalian dikemejakan. Ibu sudah kirim link di WA kalian. Dibuka linknya, kemudian di situ ada 5 soal uraian. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu 10 menit cukup ya, Nak? Oke, siap. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Sudah, ini sudah ada yang mengirimkan 1. Siapa ini? Oh, punya si Haidar. Haidar sudah ya, Nak? Si Devita udah, Vita udah, Eva sudah, Mahesa sudah, Roni udah, semuanya sudah? Semuanya sudah? Silakan HP-nya dikebawahin lagi atau ditaruh. Sudah selesai semuanya. Saya lihat nilainya. Dari pembelajaran hari ini, untuk post testnya, semuanya nilainya di atas KKM. Kita beri break post buat kita. Karena nilainya di atas KKM semua, atau tidak ada di bawah KKM, berarti kita hanya melakukan pengayaan aja ya. Jadi nanti kalian di rumah dibaca-baca lagi bukunya, kemudian cari informasi lagi tentang fraktur ya. Sekarang kita masuk ke refleksi diri atau refleksi materi pembelajaran hari ini. Di belakang tadi ada yang kesimpulan, kalian tulis kesimpulan pembelajaran hari ini dan ditambahkan dengan 1. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Adakah kendala yang kalian lakukan? Terus, apakah model pembelajaran project based learning ini menyenangkan? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Silakan dituliskan sekarang, saya tunggu 5 menit. Oke, sudah ya? Silakan dikumpulkan, boleh Mahesa bantu Ibu untuk mengumpulkan semua.
Bantu Ibu untuk mengumpulkan ya, Nak. Oke. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian belajar tentang diabetes mellitus. Ya, nanti kita minggu depan akan belajar tentang diabetes mellitus. Ibu akan kirimkan RPP modul ajar dan LKPD, dibaca, jangan lupa dikerjakan. Ya, sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Mahesa untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Ibu tutup, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.